وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita berharap dan meminta kepadanya agar kita selalu digolongkan termasuk orang-orang yang selamat dan berbahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, melanjutkan pembahasan dari kitab Fadlul Kalimatil Arba', mengenal keutamaan 4 kalimat dalam agama Islam, yakni subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, yang ditulis oleh guru kami Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Madinah dan beliau sudah pensiun dini, kemudian pengasuh dan pengajar di Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, sedikit mereview pembahasan yang telah lampau. Ini bagian kedua dari dua bagian yang ada. Bagian yang pertama telah kita sebutkan beberapa pekan yang lampau, bahwa 4 kalimat ini memiliki kespesialan, keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kita sebutkan ada 6 poin. Yang pertama, bahwasannya 4 kalimat ini adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kalimat ini pun juga paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hadisnya lebih baik daripada dunia dan seisinya, daripada matahari terbit. Kemudian yang ketiga, hadisnya panjang, ini sangat cocok sekali untuk dilakukan, diamalkan bagi mereka yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang tenaganya sudah berkurang. Karena apa? Karena kalimat ini kalimat yang simple, gampang diucapkan, tidak membutuhkan wudu, tidak membutuhkan untuk berangkat ke masjid, ya, bahkan tidak membutuhkan tenaga yang super, akan tetapi memiliki faedah dan pahala yang luar biasa. Yang disebutkan kata Nabi SAW, hadis Ummu Hani, barang siapa yang mengatakan 100 kali subhanallah, maka seakan-akan dia memerdekakan 100 orang budak dari kalangan Bani Ismail. Ya, kemudian barang siapa yang memuji Allah alhamdulillah 100 kali, seakan-akan dia bersedekah dengan 100 ekor kuda yang dipersiapkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang bertakbir 100 kali, maka seakan-akan dia bersedekah 100 ekor
unta. Kemudian barang siapa yang bertahlil mengucapkan la ilaha illallah 100 kali, maka dia telah memenuhi langit dan bumi, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan pahala kecuali semisal apa yang telah engkau lakukan, wahai Ummu Hani. Berarti pahalanya luar biasa, bisa dipraktekkan, bisa diamalkan untuk semua kalangan umur. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keempat di antara fadilahnya yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lampau adalah 4 kalimat ini penggugur dosa. 4 kalimat ini sebagai penggugur dosa, dan kita sebutkan hadisnya, diantaranya Nabi memukul pohon yang rantingnya atau daunnya kering kemudian berguguran. Maka kata Nabi 4 kalimat tersebut bisa menggugurkan dosa sebagaimana pohon ini menggugurkan daunnya. Akan tetapi perlu diketahui bersama, dosa-dosa yang dimaksud kata para ulama adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Karena ada hadis lain yang menyebutkan bahwa senantiasa seorang itu akan diampuni dosa-dosanya di sela-sela salat 5 waktu, antara Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, selagi dia tidak melakukan dosa besar. Tidak melakukan dosa besar. Di sini Nabi mengecualikan, karena dosa besar tidaklah bisa diampuni kecuali dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa perbedaan antara dosa besar dengan dosa kecil? Disebutkan oleh para ulama bahwa perbedaannya adalah masalah jenis ancaman atau dosanya. Kata para ulama, segala jenis dosa yang diiringi ancaman tidak masuk surga, ancaman masuk neraka, ancaman mendapatkan laknat, ancaman mendapatkan murka, atau adanya hukum had di dunia, seperti zina, itu dirajam jika sudah menikah, atau dicambuk 100 kali plus diasingkan jika dia belum menikah. Ini adalah hukum had di dunia, maka itu pertanda dosa besar. Itu pertanda dosa besar yang tidak bisa diampuni kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kata para ulama, hadis yang menjelaskan pengguguran dosa dari 4 kalimat ini adalah dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil kalau ditumpuk maka akan menjadi dosa besar. Hati-hati, maka jangan meremehkannya. Karena kata para ulama, fa'lam innal jibala minal hasa. Ketahuilah bahwasannya gunung itu terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil sehingga menjadi gunung. Ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian ayuhal ikhwah, poin berikutnya yang disebutkan bahwasannya keutamaan kalimat ini akan menumbuhkan pepohonan sebagai ladang untuk menumbuhkan pepohonan di surga. Sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lampau, ya, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu, kemudian ketahuilah bahwa tanah surga itu datar, airnya sangat subur, kemudian cara menanami pohonnya dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maka tanamilah pohon untuk Anda nanti di surga dengan memperbanyak kalimat tersebut ya di dunia. Kemudian yang keenam yang pernah kita sebutkan bahwa orang yang sering mengucapkan kalimat ini, maka dia bisa jadi akan melampaui batas derajat orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita sampaikan mimpinya Tolhah yang menjamu 3 orang atau menjamin 3 orang, 2 orang mati syahid di jalan Allah, 1 mati di atas kasurnya. Kemudian dia melihat di dalam mimpinya bahwa orang yang mati di atas kasurnya itu derajatnya lebih tinggi, lebih besar ketimbang yang mati syahid di jalan Allah. Akhirnya disampaikan kepada Nabi SAW. Nabi tidak mengingkarinya, sampai mengatakan tidak ada seorang mukmin yang dipanjangkan umurnya kemudian dia memperbanyak 4 kalimat ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, bahkan bisa sampai melampaui orang yang mati syahid di jalan Allah. Tidak ada yang lebih afdal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata para ulama, sungguh sangat beruntung orang yang dipanjangkan umurnya dan semakin baik pula amal saleh yang
dikerjakan. Itu review ya, murajaah singkat tentang pembahasan pada 2 atau 3 pekan yang lampau. Sekarang ayyuhal ikhwah, kita melanjutkan, kalau tidak salah semuanya ada 11 atau 12 poin dari fadilah keutamaan 4 kalimat ini. Sekarang yang nomor 7 ayyuhal ikhwah adalah, kata para ulama, di antara fadilahnya annallaha ikhtara haula'il kalimat wastafahunna liibadihi. Sesungguhnya Allah sudah memilah dan memilih 4 kalimat ini untuk diberikan kepada hamba-hambanya yang spesial, dan sudah mempersiapkan pahala yang begitu besar. Sudah mempersiapkan pahala yang begitu besar dan istimewa. Jadi tidak sembarang. 4 kalimat ini ya, pahalanya sudah disiapkan oleh Allah, dan pahalanya pun tidak sedikit besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Di dalam Musnad Imam Ahmad dan di dalam di Mustadrak Hakim dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha istafa minal kalami arba'a." Sesungguhnya Allah telah memilih dari perkataan-perkataan itu 4 macam. Yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian Nabi memperinci. Ini subhanallah ya. Kebiasaannya Nabi nyebutin dulu global, kemudian memperinci. Tujuannya apa? Supaya kitanya kepo dan kitanya fokus. Dan itu qimatul balaghah, dan itu sastra yang tinggi. Menyebutkan secara global, kemudian memperinci. Dan itu bisa kita praktekkan tatkala kita mentarbiyah anak kita. Kita kasih dulu statement yang global agar si anak itu bisa nangkap. Kemudian setelah itu, kalau dia sudah fokus bersama kita, kita kasih rinciannya. Jangan rinciannya dulu baru diglobalkan, ini salah. Walaupun tidak masalah, tapi yang lebih baiknya adalah global terlebih dahulu, kemudian memperinci sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW. Dan begitu juga Allah di dalam Al-Quran. Allah di dalam Al-Quran. Kita ulangi lagi. Innallaha astafa minal kalami arba'a. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah memilih dari kalimat-kalimat 4 macam, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian Nabi memperinci, faman qala subhanallah, maka barang siapa yang mengucapkan subhanallah 1 kali, ya, kutiba lahu wa ishruna hasanah, akan dituliskan baginya 20 kebaikan. Wa huttat anhu ishruna sayyi'ah, akan dihapuskan darinya 20 kesalahan. Allahu akbar. Antum ngomong subhanallah, 20 kebaikan plus 20 keburukan dihapuskan dari amal keburukan. Kemudian kata Nabi, "Waman qala Allahu akbar famithlu dzalik." Dan barang siapa yang mengatakan Allahu akbar juga demikian, sama, 20 kebaikan, 20 keburukan dihilangkan darinya. "Waman qala la ilaha illallah famithlu dzalik." Dan barang siapa yang mengucapkan tahlil la ilaha illallah juga sama demikian, 20 kebaikan diberikan kepadanya, kemudian 20 keburukan dihapuskan darinya. Tapi yang terakhir ini berbeda. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin, ada tambahan rabbil alamin, min qibali nafsihi. Barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, min qibali nafsihi, dari relung hatinya. Dari relung hatinya. Nanti kita sebutkan apa maksud dari relung hatinya. Kutibat lahu 30 hasanah wa hutta anhu 30 khati'ah. Maka akan dituliskan baginya 30 kebaikan.
plus akan dihapuskan darinya 30 keburukan atau kesalahan. Lihat, alhamdulillah ini cuman berbeda sendiri dengan zikir yang lain. 30 kebaikan dan 30 keburukan akan dihapuskan darinya. Kenapa dibedakan alhamdulillah dengan zikir yang lain? Subhanallah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. Disebutkan kata Syekh hafizahullahu ta'ala, kenapa ada tambahan pahala pada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsihi, dari relung hatinya? Karena kata beliau, karena kebanyakan orang ketika menyebutkan, mengucapkan kalimat alhamdulillah, pujian kepada Allah secara umum itu karena sebab. Maka antum perhatikan kalimat Nabi min qibali nafsihi, dari dirinya, dari hatinya, yakni tanpa sebab. Tanpa sebab. Karena kebanyakan orang mengucapkan alhamdulillah karena ada sebab. Apa sebabnya? Sebabnya karena dia mendapatkan nikmat, seperti setelah makan, seperti setelah minum, atau setelah mendapatkan kenikmatan, sehingga seakan-akan dia mengucapkan alhamdulillah sebagai timbal balik terhadap nikmat yang diberikan kepadanya, sehingga dia mengucapkan alhamdulillah. Makanya dari sini kita bisa tahu, tatkala seorang hamba mengucapkan alhamdulillah tanpa ada iming-iming, tanpa ada sebab nikmat lainnya, maka pahalanya pun dispesialkan, dibedakan, ditambahkan 10, sehingga 30 kebaikan ditambahkan untuknya dan 30 keburukan dihilangkan darinya. Allahu Akbar. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Modalnya cuma satu, hanya kita mengatakannya saja. Nggak perlu wudhu Pak Bu ya, nggak perlu berangkat ke masjid, kapan saja dan di mana saja, selagi tempat dan waktunya itu baik untuk kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Karena ada beberapa tempat yang tidak diperbolehkan kita mengagungkan Allah, seperti di toilet, di tempat-tempat yang tidak baik, maka kita tidak diperintahkan, tidak diperbolehkan untuk mengatakannya. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Itu poin yang ketujuh ya, poin ketujuh. Poin yang kedelapan, ayyuhal ikhwah, untuk mempersingkat waktu, adalah di antara keutamaan 4 kalimat ini adalah annahunna junnatun liqailihinna minan nar. Bahwasannya 4 kalimat ini adalah tameng baginya, bagi yang mengucapkannya, dari api neraka. Allahu Akbar. Kita semua butuh untuk dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Hanya mengucapkan ini bisa menjadi tameng bagi kita dari api neraka. Wa ya'tina yaumal qiyamati munjiyatin liqailihinna wa muqaddimatin lah. Bahkan nanti akan datang di hari kiamat sebagai penolong, penyelamat, dan pembela nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai pembela dan penyelamat di hari kiamat ya, itu fadilahnya, sebagai tameng dari api neraka ya, kemudian penyelamat juga di hari kiamat. Luar biasa ya. Kita butuh sekali nih bapak-bapak sekalian, ibu-ibu ya, karena kita tidak ada jaminan ya masuk neraka atau masuk surga. Kalau para nabi, para sahabat Nabi SAW ada jaminannya ya, masuk surga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat yang mulia lainnya ada jaminan masuk surga. Kita ada jaminannya apa tidak Pak? Belum ada jaminannya. Kita tidak tahu. Maka perbanyak kalimat ini, mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Allahumma amin. Taib, apa dalilnya? Dalilnya disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Hakim di Mustadrak
kemudian diriwayatkan Nasa'i di kitab Amalil Yaum wal Lailah, ya, dan selain mereka berdua dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu junnatakum, ambillah benteng-benteng kalian, ambillah tameng-tameng kalian, ya, gunakanlah tameng-tameng kalian sekarang. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, keheranan, ada apa nih kok tiba-tiba Nabi mengatakan pakailah tameng kalian, ya, gunakanlah tameng kalian. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, min aduwin qad hadar, wahai Rasulullah, apakah telah datang musuh menyerang kita? Ya, ini karena kebanyakan orang pakai tameng ketika apa? Ketika perang, ketika musuh datang. Ya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min aduwin qad hadar, apakah telah datang musuh menyerang kita sehingga engkau mengatakan ambillah, pakailah tameng sekarang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak, bal junnatukum minan nar, bahkan yang saya maksudkan adalah tameng kalian untuk selamat dari api neraka. Ya, tameng kalian, gunakanlah tameng kalian agar kalian bisa selamat dari api neraka. Sehingga qulu, katakanlah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Katakanlah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Fa innahunna ya'tina yaumal qiyamati munjiyatin wa muqaddimat, karena mereka, kalimat tersebut akan datang pada hari kiamat sebagai penyelamat dan pembela sekaligus tameng. Wa hunnal baqiyatus salihat, dan ketahuilah 4 kalimat tersebut adalah al-baqiyat as-salihat. Apa al-baqiyat as-salihat? Pernah mendengar nggak Pak istilah ini? Al-baqiyat as-salihat. Ini sering disebutkan di surat yang biasa dibaca hari Jumat, surat Al-Kahfi. Wal baqiyatu as-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan kata Allah, al-baqiyatus salihat itu lebih baik di sisi Allah Azza wa Jal, berupa pahala dan balasan yang akan didapatkan. Ini berarti sesuatu yang baik nih. Wal baqiyatus salihat. Apa al-baqiyatu as-salihat? Kata para ulama, al-baqiyatus salihat allati yabqa thawabuha wa yadumu jazauha. Al-baqiyat adalah yang pahalanya terus mengalir dan begitu juga balasannya nggak berhenti. Allahu Akbar. Kita pengen nggak nih Pak? Antum beramal, pahalanya nggak berhenti, mengalir terus, begitu juga balasannya. Itu al-baqiyat as-salihat. Ya, luar biasa ini. Contoh al-baqiyat salihat secara konsepnya, ya, yang pahalanya terus mengalir, begitu juga balasannya. Seperti seorang melakukan amalan yang manfaatnya ini nggak berhenti walaupun dia sudah meninggal, seperti membangun masjid. Ini bisa jadi nih, yang bangun masjid kalau orangnya sudah meninggal atau belum meninggal, masih hidup, maka pahalanya terus ngalir. Selagi masjidnya dipakai untuk sholat 5 waktu, selagi digunakan hal-hal yang bermanfaat seperti tadarusan, seperti halaqah Al-Quran, seperti kajian ilmiah seperti ini, maka pahalanya terus mengalir Pak. Kepada siapa? Yang membangunnya. Dan ini sebagai contoh bagian dari al-baqiyat as-salihat.
yang pahalanya terus mengalir. Kalau bahasa kita sekarangnya seperti sedekah jariyah. Seperti apa? Sedekah jariyah. Hatta orang yang sudah meninggal pahalanya terus ngalir. Terus ngalir. Nah, 4 kalimat ini ayyuhal ikhwah bagian dari al-baqiyatus salihat. Allahu akbar. Kita berharap kita banyak beramal dengan amalan yang al-baqiyatus salihat. Karena umur umat Nabi SAW itu ya tidaklah panjang seperti umat-umat terdahulu. Nabi Nuh 1000 tahun berdakwah, kurang 950 tahun. Ya, bisa jadi kalau dihitung dari lahirnya berapa itu. Sedangkan umur umat Nabi SAW 60 sampai 70 dan sedikit yang melewati ambang 70. Sehingga kita membutuhkan, kata para ulama, al-baqiyatu as-salihat, yang amalannya pahalanya terus mengalir, begitu juga dengan balasannya. Dan 4 kalimat ini bagian dari al-baqiyat as-salihat. Allahu akbar. Ini tentu bonus ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Ya, ada beberapa bonus Pak yang tidak ada pada umat terdahulu. Di antaranya Lailatul Qadar. Ya, antum kita semua mudah-mudahan ketemu dengan bulan Ramadan ya, yang dekat dan yang seterusnya. Ya, kalau ketemu Lailatul Qadar maka antum beramalnya hanya beberapa saat, tapi pahalanya 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? 83 hari plus 4 bulan, kata para ulama. 84 tahun, 84 tahun plus 4 bulan. Jadi seakan-akan antum beribadah kepada Allah tanpa berhenti selama 84 tahun plus 4 bulan. Pertanyaannya, adakah yang mampu bisa beribadah kepada Allah dengan jarak waktu tersebut? Jawabannya tidak ada. Hatta yang umurnya 100 tahun, hatta yang umurnya katakan 120 tahun, gak ada Pak. Bahkan sebagian riset, ya ini kalau riset bisa benar bisa salah ya, orang itu katanya beribadah kepada Allah kalau dihitung dari umurnya cuma 5 tahun. Dihitung dari umurnya, dan ini secara rata-rata, nggak semuanya. Sekali lagi bisa benar bisa salah, bisa untuk jadi bahan renungan. Orang beribadah umur umat sekarang cuma 5 tahun kalau dihitung. Kenapa? Dari katakan kalau dia umurnya 60-70, katakan belum ambil usia balignya, katakan balignya 15 tahun. Kemudian belum diambil dia bekerja, dia tidur, dia makan, dia bergurau, dia bercanda, ya, banyak hal-hal yang mubah yang tidak ada nilai ibadah. Nilai ibadahnya ya hanya 5 tahun saja. Dari umur dia berapa? 60-70 tahun. Jadi ya ini bisa jadi bahan renungan. Kita ini memang beribadahnya sedikit dan kurang, sehingga Allah kasih bonus nih. Apa? Nih, ada Lailatul Qadar, seakan-akan 1000 tahun. Nih, ada al-baqiyat as-salihat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sehingga Pak, dari sini mudah-mudahan bisa termotivasi ketika Ramadan jangan menghilang begitu saja. Hanya euforianya di awal doang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sepekan pertama tarawih kan Masya Allah tuh full. Nanti ketika di penghujung Ramadan softnya ada kemajuan. Iya apa tidak? Maju. Nanti yang tersisa soft makmum abadi yang biasa meramaikan masjid sebelum Ramadan. Kemana yang lain? Kalau lainnya pada ke mall-mall beli sepatu, beli sendal. Ibu-ibu sudah siap bikin nastar, bikin ini untuk Idul Fitri. Kemudian yang lain sudah sibuk mudik ya di jalan tol. Padahal malam 27 yang ditekankan kata para ulama ini Lailatul Qadar. Nah ini penting bagi kita, jangan sampai kita terlewatkan momen yang berharga sekali, karena bisa jadi khawatir momen itu bisa
tidak ketemu lagi. Bisa dipahami, bukan berarti saya, wah ustaznya nggak boleh ngelarang mudik. Bukan. Saya juga mudik Pak, ya. Akan tetapi seharusnya orang bisa menimbang dan memilih mana yang bisa diakhirkan, mana yang bisa dimajukan, mana yang harus diprioritaskan. Agar jangan sampai ketinggalan yang namanya al-baqiyatu as-salihat. Bisa dipahami ya. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian poin yang keberapa sekarang? Ke-9. Di antara faedah dari keutamaan 4 kalimat ini bahwa annahunna yan'atifna haula arsyir rahman. Bahwasanya 4 kalimat ini nanti akan naik dan condong ke sekitaran arsy-Nya Allah Azza wa Jal, singgasananya Allah Azza wa Jal. Walahunna dawiyun kadawin nahl. Maka 4 kalimat ini akan berbunyi seperti bunyinya lebah. Apa bunyi tersebut? Yadhkurna bisahibihinna, akan menyebutkan nama-nama orang yang mengatakan 4 kalimat tadi. Jadi kalau namanya Muhammad atau namanya Ahmad misalkan, dia akan menyebutkan nama-nama tersebut di sekitaran arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Siapa yang nggak mau namanya disebut di sekitaran arsy-Nya Allah, di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kerajaan Allah Azza wa Jalla? Namanya disebut. Antum kalau namanya disebut di istana negara, tentunya dalam hal yang baik ya, bukan yang buruk, maka gimana perasaan antum? Ya, mungkin nggak bisa tidur Pak 3 hari. Ya, kenapa? Saking bangganya nama antum disebutkan, dan ini disebutkan namanya di Arsyur Rahman, di arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sebutkan hadisnya setelah azan salat Isya. Barakallahu fikum. Taib ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan yang nomor 9. Dalilnya adalah bahwasanya 4 kalimat ini akan berkeliling atau condong mendekati arsy Allah Azza wa Jal. Kemudian ya akan menyebutkan nama orang-orang yang membaca atau mengamalkan 4 kalimat ini. Hadisnya adalah di dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ibn Majah serta Mustadrak Hakim dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inna mimma tadhkuruna min jalalillah min jalalillah at-tasbih wa takbir wa tahlil wa tahmid. Sesungguhnya apa yang kalian zikirkan dari mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tasbih subhanallah, kemudian takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, wa tahmid alhamdulillah, apa kata Nabi? Yan'atifna haulal arsh. Maka 4 kalimat ini akan condong mendekat kepada arsy-Nya Allah Azza wa Jal. Lahunna dawiyun kadawiyin nahl. 4 kalimat ini akan mengeluarkan suara seperti suaranya lebah. Tadhkuru bisahibiha, akan menyebutkan nama-nama orang yang mengucapkan 4 kalimat tadi. Kemudian Nabi SAW memberikan anjuran yang luar biasa ya kepada para sahabatnya dan kepada kita semua. Ama yuhibbu ahadukum an yakuna lah aw la yazalu lahu man yadhkuru bihi. Bukankah kalian sangat mendambakan, menginginkan agar selalu diingat nama antum atau senantiasa nama antum disebutkan dengan 4 kalimat tersebut. Artinya ini anjuran yang sangat luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena nama kita nanti akan disebutkan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa ya, anjuran yang membuat kita termotivasi untuk mengatakan kalimat ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Baik, itu yang ke-9.
faedah yang ke-10 atau keistimewaan yang ke-10 ya, sampai 12 ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan 4 kalimat ini adalah thaqilatun fil mizan, pemberat timbangan amal kebaikan seseorang di hari kiamat. Ya, kita butuh nggak nih Pak, Bu, amal kebaikan kita berat? Ya, butuh apa tidak? Butuh banget. Kalau ringan, hati-hati, bisa susah masuk surganya. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Qari'ah yang hampir semuanya hafal, fa amma man thaqulat mawazinuhu, dan barang siapa yang barang siapa yang amal kebaikannya ringan, maka dia berada di surga, kata Allah. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang amal kebaikannya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa yang kalian tahu tentang hawiyah? Narun hamiyah, neraka api yang panas. Artinya kita butuh agar pemberat, agar amal kebaikan kita berat. Nah, di antara pemberat amal kebaikan ini, 4 kalimat ini, ya, pemberat amal kebaikan. Apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Nasa'i, Ibnu Hibban, Hakim, dari Abi Salma atau Abi Salma radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakhin bakhin. Nabi sambil mengisyaratkan dengan tangannya, bakhin bakhin, apa artinya? Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Ini kalimat takjub, ya. Ma athqalahunna fil mizan, sungguh 4 kalimat tersebut sangat berat sekali di timbangan. yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian tambahannya wal waladus salihu yutawaffa lil mar'il muslim fayahtasibu, dan begitu juga anak yang saleh yang wafat kemudian orang tuanya bersabar. Orang tuanya bersabar, ini juga pemberat timbangan kebaikan seorang hamba nanti di hari kiamat, selain nanti akan bisa diharapkan memberi syafaat kepada orang tuanya. Hadis diriwayatkan Hakim dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Ya, itu diantara keistimewaannya sebagai pemberat amal kebaikan. Kemudian yang ke-11, kita lebih percepat karena mau qomat, adalah bahwa 4 kalimat ini bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala masing-masing dari kalimatnya. Jadi bukan sedekah itu sedekah harta saja, bahkan amal kebaikan diantaranya zikir. 4 kalimat ini sedekah. Ceritanya panjang, hadis riwayat Muslim. Ada sahabat Nabi SAW dari kalangan para fuqara, orang-orang miskin, mengeluh kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur, orang-orang kaya ini banyak borong pahala. Ya, banyak borong pahala. Apa keluhannya? Yusalluna kama nusalli, mereka salat sama seperti kita salat, mereka berpuasa sama seperti kita puasa. Tapi ini yang beda nih, kata orang-orang miskin. Yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bersedekah dengan harta yang Allah lebihkan kepada mereka. Ini yang kita nggak bisa ya Rasulullah. Alias mereka ini ngadu kepada Nabi SAW. Maka Nabi kasih solusi. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah sudah ngasih beberapa hal untuk kalian supaya kalian bisa bersedekah? Inna bikulli tasbihatin sadaqah, sesungguhnya ucapan subhanallah adalah sedekah. Kemudian wa kullu takbiratin sadaqah, setiap ucapan takbir Allahu akbar adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan setiap ucapan tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Wa amrin bil ma'ruf sadaqah,
Amar bin ma'ruf adalah sedekah. Wa nahi anil munkar, mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Bahkan masalah syahwat pun disebut sama Nabi, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan ketika Anda mendatangi keluarga Anda, istri Anda, itu bagian dari sedekah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin seorang mendatangi syahwatnya kemudian dapat pahala? Maka Nabi SAW mengatakan, ini bahasanya qiyas ya, dianalogikan, ara'aitum in law wada'aha fi haram akana alaihi wizr. Bukankah jika dia mengeluarkan syahwatnya di tempat yang haram itu bagi dia dosa? Ya, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka begitu juga tatkala dia menyalurkan syahwatnya di tempat yang halal, di tempat yang sudah dihalalkan, maka baginya pahala. Jadi di sini orang-orang fuqara mengatakan bahwa sedekah itu hanya sifatnya fulus saja. Padahal kata Nabi SAW, semua amal kebaikan termasuk zikir 4 kalimat ini bagian dari sedekah. Akhirnya ini ceritanya panjang nih hadis ini. Akhirnya ternyata orang kayanya pun juga dengar Pak hadis ini, ya, sehingga mereka pun juga ngomong subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Akhirnya ngadu lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, orang kaya ngikut juga ngomong kayak gitu. Nabi tersenyum akhirnya, dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau masalah ini sudah, ini urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak iri dari perkara dunia, tapi iri bagaimana mereka bisa berlomba-lomba agar menjadi orang yang paling banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, ayyuhal ikhwah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, fadilah yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, bahwa 4 kalimat ini sebagai pengganti Al-Quran bagi mereka yang belum bisa baca Al-Quran. 4 kalimat ini sebagai pengganti dari Al-Quran selagi dia belum bisa baca Al-Quran. Dengan syarat selagi dia belum bisa baca Al-Quran. Taib, apa dalilnya? Dalilnya hadis diriwayatkan Abu Daud, Nasai, Daruqutni dan yang lainnya dari Abu Aufa mengatakan, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada Nabi SAW seseorang, ya Rasulullah. Ini Arab Badui. Jadi Arab Badui itu Arab yang tinggal di pedalaman gurun. Biasanya orangnya rada to the point, nggak pakai basa-basi. Yang nggak nanya apa kabarnya antum, langsung aja ngomong ceplas-ceplos. Nabi lagi khutbah Jumat pun langsung tanya, Rasulullah, keluarga kami lapar, tolong turunkan hujan sekarang. Akhirnya Nabi berdoa, turun hujan juga. Minggu depannya kebanjiran, hujannya nggak berhenti 1 pekan. Ya Rasulullah, keluarga kami hancur, harta kami berantakan, tolong doakan kepada Allah agar hujannya berhenti. Nabi akhirnya berdoa. Padahal kalau sahabat lain nggak ada yang berani motong khutbahnya Nabi SAW, kecuali Arab Badui. Ya, makanya para sahabat itu pengen banget ada momen Arab Badui datang. Kenapa? Nabi nggak bakal marah karena dia orang Badui. Kalau yang melakukannya sahabat Nabi akan dimarahi sama Nabi SAW. Taib, ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Datang nih Arab Badui kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innila astati'u an ata'allamal Qur'an. Aku belum bisa baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Fa'allimni syai'an yujzini. Tolong ajarkanku sementara yang bisa mewakilkanku dari Al-Quran. Sementara, yang seakan-akan aku membaca Al-Quran. Maka kata Nabi SAW, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tambahannya wala haula wala quwata illa billah. Ini kalimat pengganti Al-Quran selagi Anda belum bisa membaca Al-Quran. Maka Arab Badui ini sedikit protes lagi sama Nabi SAW.
sambil ngitung-ngitung, sambil diapalin pakai tangannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Akhirnya kata Arab Badui ini, hadza lillah, kalau ini mah hanya untuk Allah ya Rasul. Mana yang punya sayanya? Mana porsi sayanya? Mana kebaikan untuk sayanya? Seakan-akan mana kebaikan dunianya untuk sayanya juga. Ini mah untuk Allah semua. Maka kata Nabi SAW, ya sudah, kalau gitu katakanlah Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah saya, ya Allah rahmatilah saya, ya Allah berikanlah saya keselamatan, ya Allah berikanlah saya rizki, ya Allah berikanlah saya hidayah. Sambil Nabi ngomong, dia sambil ngapalin pakai tangannya. Akhirnya sampai dia hafal. Maka kata Nabi SAW, amma hadza, adapun orang ini yang tadi ngitung-ngitung dengan tangannya, faqad mala'a yadayhi bil khair, sungguh dia telah mengisi seluruh tangannya dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Jadi subhanallah ayuhal ikhwah, fadilahnya sangat banyak sekali. Ini masalah dunia dan akhirat. Ya, kalimat-kalimat ini di terakhir kita tutup. Kenapa 4 kalimat ini begitu istimewa di sisi Allah Azza wa Jal? Karena kata para ulama, rahasianya hampir seluruh nama-nama Allah yang ada 99 yang kita ketahui, itu semuanya cabang dari 4 kalimat ini. Dari subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah artinya pensucian Allah dari segala keburukan dan segala kekurangan. Allahu akbar, bahwasanya pengagungan kepada Allah, tidak ada yang lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian alhamdulillah, segala puji, kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila semua pujian, semua keagungan dan semuanya ini adalah, dan Allah subhanahu wa ta'ala terjauhkan dari sifat kekurangan, bahkan Allah sempurna, maka kalau begitu fala ilaha illallah, maka tidak ada yang berhak untuk diibadahi, disembah kecuali hanya Allah saja. Karena yang berhak untuk disembah, yang sempurna, yang jauh dari kekurangan, dan yang paling agung, paling besar hanya Allah. Maka dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Itu rahasianya kenapa 4 kalimat ini jadi istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang lisannya basah dengan 4 kalimat ini, ya, senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua mendapatkan pahala yang besar di dunia dan akhirat dari 4 kalimat ini. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.